Gue mau batalin pertunangan kita. Zhao Liangxing berdiri tegak di tengah kantor gua. Singkat dan tegas banget, tapi santai bro, mari kita tonton gimana cewek ini bakal nyesel seumur hidupnya. Pulpen gue cuma berhenti sedetik. Alasannya, katanya dia jatuh cinta sama cowok lain. Ruangan langsung hening seketika. Vi, gue ini Cheoren Group, dan dia pewaris Zhao Group. Pernikahan kami berdua tuh udah jadi takdir di kalangan jet set ini. Tapi anehnya, dia sengaja milih momen pas gue baru aja kelar tanda tangan buat ngomong ginian. Dia ngaku udah kepincut cowok lain. Siapa? Tanya gue. Yuye Guang, jawabnya. Gue pun narik goresan pena terakhir lalu nutup map dokumen itu dengan santai. Sebelum dia ngoceh lebih banyak, gue langsung bilang, oke, tunangan batal. Jelasin sendiri ke bokap kita masing-masing. Muka dia langsung pucat pasi. Ren Yang, lo beneran gak peduli? Gue natap dia balik. Kan lo yang milih. Dia ngeliatin gue dengan suara yang gemetaran parah. Gue bakal daftarin pernikahan gue hari ini juga. Selamat ya. Dia balik badan ke pintu, terus nengok lagi. Lo gak bakal balas dendam, kan? Gue cuma ketawa tipis. Kapitalis nggak pernah dendam, gue cuma narik investasi. 3 hari kemudian, malam itu juga, gue langsung kumpulin dewan direksi. Nah, perhatiin baik-baik nih bro, semua modal dari 3 investasi utama kita di Zhao Group langsung gue cabut bersih. Bank-bank pun mulai memperketat pinjaman buat mereka. Akhirnya, buat pertama kalinya dia telepon gue sambil teriak marah. Lo gila ya? Ini cuma keputusan bisnis, jawab gue tenang. Dia diam lama banget di seberang telepon. Sebenarnya lo mau ngapain sih? Gue natap dinding kaca di luar jendela kantor. Gue cuma mundur. Padahal dia nggak tahu hal krusial ini, bahwa yang gue tarik bukan cuma sekadar pertunangan doang. Zhao Liangxing tadi masuk ruangan gue pakai stiletto setinggi 18 cm. Waktu itu gue lagi periksa draft akuisisi perusahaan. Dia nggak ketok pintu sama sekali. Bunyi hak sepatunya di lantai kedengaran nyaring banget, sengaja biar gue tahu dia datang. Sekretaris gue bahkan nggak bisa ngehalangin dia masuk. Dari kecil, dia emang nggak pernah butuh janji temu buat masuk ruangan gue. Kenalin, gue Ren Yang. Cheoren Group saat ini dan satu-satunya pewaris tunggal keluarga Ren. Dia sendiri anak tunggal sekaligus pewaris Zhao Group. Keluarga kami udah kerja sama lebih dari 20 tahun lamanya. Bisa dibilang, kami berdua ini tumbuh besar bareng dari kecil. Di meja rapat besar itu, gue nyelesain tanda tangan di lembar terakhir lalu naruh pulpen mahal gue. Tepat setelah pulpen itu terlepas dari tangan, gue langsung ngangkat kepala. Dia berdiri di depan meja kerja gue dengan postur tegak banget, lengkap pakai makeup yang sempurna. Bibir merahnya tertutup rapat, kayak lagi nunggu gue buat mulai bicara duluan. Gue diam aja, cuma nyerahin dokumen tadi ke asisten gue. Alasannya apa? Tanya gue santai. Dia sempat tertegun, mungkin gak nyangka kalau gue cuma bakal nanya satu pertanyaan singkat itu. Gue jatuh cinta sama orang lain, jawabnya lirih tapi kedengeran mantap banget. Jujur ya, denger itu pulpen di tangan gue sempat tertahan selama sebulan penuh. Beneran deh, cuma sebulan. Gue langsung nutup kotak dokumen, menaruhnya di baki tanda tangan, lalu menatap matanya dalam-dalam. Oke paham. Tunangan kita batal. Bilang sendiri ke bokap kita, suasana ruangan seketika jadi senyap banget. Ekspresi mukanya yang tadi tegang mulai kelihatan retak. Mungkin dia udah nyiapin banyak draft drama atau argumen panjang lebar di kepalanya. Mungkin dia mikir gua bakal nanya siapa cowok itu, atau udah berapa lama mereka jalan. Atau nanya apa dia nggak mikirin bisnis keluarga kita, dia pasti ngiranya gua bakal ngamuk. Tapi tebakan dia salah besar. Gue malah berdiri dan bukain pintu buat dia. Ada lagi yang mau diomongin? Tanya gue. Dia cuma bisa bengong ngeliatin gue selama beberapa detik. Di matanya ada rasa nggak rela sekaligus kebingungan yang campur aduk. Ren Yang, lo beneran nggak peduli sama sekali? Gue natap dia balik. Tunangan itu kan kesepakatan dua belah pihak. Karena lo udah ambil keputusan, ya gue hargai aja. Napas dia mulai memburu nggak beraturan. Apa sebenarnya lo udah lama nggak suka sama gue? Dia nanya itu dengan nada yang pahit banget. Gue nggak jawab. Lagian kata suka atau nggak suka tuh nggak ada nilainya sama sekali di keluarga konglomerat kayak kita. Pas kita tunangan, dia umur 20 dan gue 22, pesta kita rame banget sampai 50 meja. Media finansial heboh meliput dan menyebutnya aliansi para raksasa. Semua orang mikir kita bakal nikah pada akhirnya. Bahkan gua pun menganggap jalan hidup ini udah sewajarnya. Dia emang udah dimanjain sejak kecil sebagai anak tunggal bos besar Zhao. Dia selalu dapat apapun yang dimau. Terbiasa jadi pusat perhatian orang-orang, dan terbiasa ngelihat orang lain yang harus nanggung semua konsekuensi dari kelakuannya sendiri. Tapi gue beda. Sejak megang kendali perusahaan di umur 24, gue harus ngitung tiap sen modal sendiri, dan negosiasi semua kontrak bisnis secara langsung. Keluarga Ren emang ngasih gue jabatan ini, tapi mereka nggak pernah ikut campur ngambil keputusan buat gue. Makanya, pas dia bilang cinta sama orang lain, gue nggak marah. Pasti kalian mikir gue bakal ngamuk, kan? Salah besar. Reaksi pertama gue justru langsung bikin kalkulasi bisnis mulai dari risiko sampai kerugian yang bakal terjadi. Dia masih berdiri matung di dekat pintu. Namanya Guoye Guang, tambahnya tiba-tiba. Gue cuma ngangguk tanda mengerti. Muka dia langsung berubah kesal melihat reaksi cuek gue. Lo gak mau nanya dia orangnya kayak gimana? Tanya dia kesal. Gue jawab santai, karena lo yang milih dia, harusnya lo udah paham betul dia kayak gimana. Dia mendadak ketawa sinis. Lo selalu kayak gini, rasional banget sampai bikin muak. Makasih ya.
Dia natap gue lekat-lekat, kayak nyari celah kelemahan di ekspresi muka gue. Tapi sayang banget, dia nggak bakal nemuin apa-apa. Dari kecil gue udah tahu kalau emosi itu mata uang paling nggak berguna, apalagi kalau lagi di meja negosiasi. Dia akhirnya balik badan dan pergi. Bunyi langkah sepatunya kali ini kedengaran jauh lebih berat dari pas dia datang. Begitu pintu ketutup rapat, gue berdiri diam sebentar. Sebelum akhirnya gue duduk balik ke kursi kerja. Dinding kaca di depan gue mantulin muka gue yang kelihatan tenang banget, saking tenangnya sampai berasa agak asing bagi gue. Asisten gue, Xiao Chen, masuk dengan hati-hati. Pak Ren, soal Nona Zhao? Hubungi tim legal. Bikin draft pembatalan tunangan dengan kalimat yang objektif saja. Baik Pak, dia sempat ragu lalu nanya, lalu gimana dengan kerja sama kita? Gua langsung ngeliatin tumpukan dokumen yang ada di atas meja kerja gua. Modal buat 3 proyek utama Zhao Group sekarang ini semuanya disokong penuh sama Ren Group. Kalau pertunangan kami batal, otomatis semua kerjasama ini harus dihitung ulang lagi. Biarin dulu aja sekarang. Baik Pak. Begitu asisten gua pergi, ruangan kembali sepi. Tiba-tiba HP gua getar dapat pesan singkat dari Zhao Liangxing. Lo beneran ngerasa selega itu? Gue cuma ngelirik sekilas tanpa niat buat ngebalas. Jam 8 malam, gue masih sibuk rapat sama tim investasi bahas proyek-proyek baru. Beres rapat, muncul notifikasi pembaruan media sosial dari dia. Di postingannya, kelihatan dia lagi manja-manjaan sambil nyandar di dada seorang cowok yang kelihatan angkuh banget. Cowok itu pakai setelan jas gelap, alisnya tebel tajam, dan senyumnya songong abis. Gue pernah ketemu dia sekali pas jamuan bisnis. Waktu itu dia cuma orang kaya baru, perusahaannya nggak gede, tapi dia emang bermulut manis dan jago nyari celah. Tapi percayalah guys, kalian dan gue bakal tonton bareng gimana hancurnya cowok oportunis ini nanti. Kalian harus denger ini takdir si bos berubah gara-gara satu postingan sampah. Isinya pamer kemesraan yang bikin mual. Netizen langsung heboh, ada yang kepo soal gue. Pas foto dideketin, dia senyum manis banget, gak kayak waktu formalitas bareng gue. Bodoh amat, gue pencet tombol suka terus keluar. Asisten gue yang lagi antar dokumen gak sengaja lihat layar ponsel, mukanya langsung tegang gila. Gue tanda tangan berkas itu santai, terus bilang, mulai sekarang gak usah lagi kasih tahu kabar cewek itu ke gue. Dia cuma jawab siap. Satu persatu lampu kantor mati, malam pun datang di balik jendela kaca besar. Gue bersandar sambil merem, bukannya gak pernah kepikiran. Dia bakal cabut dari hidup gue, cuma caranya aja yang murahan. Tapi karena dia udah milih jalan itu, gue juga harus ambil tindakan dong. Urusan cinta sih masalah pribadi, tapi kalau bisnis itu urusan perusahaan. Gue nggak bakal pertaruhkan masa depan grup cuma gara-gara cinta monyet gagal. Gue nggak bakal goyah gara-gara keputusan konyol dia. Gue ambil ponsel, terus kirim pesan singkat ke bokap, bilang kalau pertunangan resmi batal. Bokap cuma balas satu kata, dimengerti. Gak ada emosi, gak ada drama, khas keluarga Ren banget. Besok paginya, obrolan bisnis langsung meledak. Semua grup heboh bahas si mantan sama selingkuhannya. Gosip liar menyebar cepat, banyak yang ngira hubungan bisnis keluarga kami bakal hancur. Banyak yang berspekulasi saham kami bakal anjlok. Gue tutup ponsel, lanjut nyetir ke kantor dengan santai di bawah terik matahari pagi. Sinar matahari hari ini silau banget. Gue baru sadar, sejak tunangan, semua orang ngira kami bakal nikah, padahal dia cuma numpang lewat. Baguslah dia turun duluan sebelum resmi. Jadi gue nggak perlu ribet urus pembagian harta gono gini yang bikin pusing kepala. Semua masih aman terkendali di tangan gue. Begitu pintu lift terbuka, otak bisnis gue langsung aktif penuh tanpa ada keraguan sedikit pun. Sekretaris langsung kasih jadwal harian. Gue lirik sekilas, terus bilang, tolong jadwalkan rapat pemegang saham jam 3 sore hari ini. Sekretaris gue kaget setengah mati. Tapi yang ngapain ditunda? Nah, perhatikan baik-baik di sini permainan balas dendam dingin gue baru aja dimulai. Gue masuk ruangan kerja, duduk manis di meja yang rapi. Lewat kaca jendela besar, bayangan kota ini kelihatan jelas dan dingin banget. Gedung pencakar langit nggak bakal runtuh cuma karena satu orang pergi. Begitu juga bisnis, cinta boleh mati tapi duit harus jalan terus. Ponsel gue bergetar lagi, ternyata pesan dari si mantan yang nanya kenapa gue malah menyukai postingannya. Gue cuma natap layar itu datar. Gue cuma balas singkat, kebahagiaanmu. Habis itu langsung gue silent. Berkas penting buat rapat sore nanti udah siap di depan mata. Mulai detik ini, gue bukan lagi tunangannya, melainkan pemimpin tertinggi grup Ren. Dia cuma anak mitra bisnis biasa, gak lebih dari itu. Mau dia cinta atau gak, itu urusan dia. 3 hari kemudian, gue dapat kabar mengejutkan langsung dari dalam ruang rapat besar. Tim legal gak sengaja nyeletuk pas lagi menyerahkan dokumen perubahan status perusahaan yang bikin semua orang di ruangan itu terdiam. Katanya keluarga Zhao udah resmi mendaftarkan pernikahan hari ini dengan cowok barunya itu. Tangan gue yang lagi membalik kertas sempat berhenti sedetik. Biasa aja, gue suruh lanjut rapatnya. Jam 10:30 pagi, ponsel gue bunyi lagi. Nama bokapnya si mantan muncul di layar. Dia sempat diam sebelum minta maaf dengan suara serak. Gua langsung berdiri mendekati jendela kaca sambil mendengarkan keluh kesahnya. Kalian juga ngerasakan? Cewek itu emang nekat banget nikah diam-diam tanpa diskusi sama keluarganya. Bokapnya sampai emosi berat. Gua nggak gubris. Dia langsung nanya apa kerja sama bisnis kami bakal kena dampak. Nah, akhirnya masuk ke inti masalah utama. Bisnis ya bisnis, tunangan ya tunangan.
Suara gue tetap santai tapi tegas bilang kalau gue bakal meninjau ulang semua proyek bersama mereka. Dia kaget dan nyuruh gue jangan gegabah. Tapi gue nggak pernah main-main. Telepon langsung gue matikan dan gue balik ke meja rapat. Gue panggil kepala investasi buat tarik semua data kerja sama proyek dengan keluarga Zhao. Staf gue langsung melongo kebingungan dengar perintah itu. Dia nanya kenapa mendadak banget. Gue jawab singkat, buat rapat pemegang saham nanti malam. Suasana ruangan langsung berubah drastis. Direktur investasi gue yang udah lama ikut, paham banget kalau gue lagi serius mau ngehancurin lawan. Dia nanya pelan, apa karena cewek itu? Gue cuma bilang ini demi efisiensi modal perusahaan. Jam 3 sore, rapat besar dimulai tepat waktu dihadiri belasan pemegang saham. Bokap gue duduk di sebelah kursi utama, cuma diam sambil memperhatikan gerak-gerik gue. Layar proyektor langsung gue nyalakan tanpa basa-basi. Pertama, proyek komersial keluarga Zhao yang menelan dana 4 miliar rupiah, pengembalian modalnya molor sampai setengah tahun lamanya. Kedua, investasi energi baru sebesar 2,5 miliar rupiah, keuntungannya ampas. Ketiga, akuisisi properti yang risikonya makin tinggi. Gue mengusulkan buat menarik semua modal utama kita dari mereka sekarang juga. Sontak salah satu pemegang saham langsung cemberut nggak setuju, katanya publik bakal ngira ini aksi balas dendam konyol. Bodoh amat sama opini orang luar, gue cuma peduli soal keuntungan perusahaan. Staf gue nambahkan kalau dana ditarik, arus kas kita bakal makin sehat. Salah satu pemegang saham senior langsung menghela napas panjang. Dia nanya apa ini nggak terlalu buru-buru mengingat hubungan lama kedua keluarga. Gue langsung buka halaman terakhir dokumen rapat. Uang nggak pernah kenal perasaan. Begitu kata-kata itu keluar, ruangan langsung hening sunyi. Bokap akhirnya angkat suara dan nyuruh voting. Keputusan langsung disetujui mayoritas mutlak. Gue tanda tangan berkas penarikan modal saat itu juga tanpa ada keraguan sedikitpun. Bokap manggil gue setelah rapat, nanya apa gue sadar sama tindakan gue ini. Gue cuma jawab paham, terus dia pergi gitu aja. Jam 7 malam si mantan telepon nanya apa penarikan modal itu rencana gue. Dan tebak, kalian bakal kaget denger jawaban dingin gue berikutnya. Yuk simak cerita ini kalian bakal lihat aksi balas dendam paling epik. Dia menghela napas panjang. Apa menurutmu ini lucu? Aku diam saja, apa kamu melakukan ini karena aku? Tanyanya. Keluarga, keuntungan keluarga Zhao ada di semua laporan itu. Lihat saja sendiri. Suaranya mulai bergetar. Kamu kan tahu betul aku baru saja menikah, dan perusahaan kami sedang dalam masa transisi. Kalau kamu tarik semua modal sekarang, bagaimana pandangan orang luar terhadapku? Aku hanya bertanggung jawab pada grup Ren. Dengan kalimat itu, di seberang sana langsung hening seketika. Setelah sekian lama, dia berbisik pelan, kamu sudah berubah. Telepon pun mati. Kurang dari 1 jam, kemudian, Yu Yeguang menghubungiku, ngajak ketemuan di klub malam kota. Aku datang tepat waktu. Aslinya kelihatan lebih songong dibanding di foto, tatapannya terlihat penuh provokasi. Gerak cepat juga ya, Direktur Ren, sapanya memulai. Efisiensi kerjaku memang selalu jempolan. Dia tertawa dingin. Kamu melakukan semua ini karena sakit hati, kan? Aku mengangkat cangkir tehku. Kamu terlalu banyak mikir. Begitu modal ditarik dari keluarga Zhao, pasar langsung bakal meragukan kemampuannya, keputusannya. Nadanya terdengar sangat menusuk dan sinis. Kamu sengaja bikin dia dalam posisi susah. Aku menatapnya santai. Aku menarik kembali investasi karena keuntungannya nggak mencapai target kami. Kamu mau sok profesional begini? Memang apalagi. Dia bersandar santai di kursinya. Orang-orang sepertimu, paling jago pura-pura tenang. Di luar kelihatan kalem seolah tanpa beban, tapi di balik layar malah sibuk main licik terus. Orang-orang, seperti kami, aku menatapnya santai sambil menaruh cangkir teh. Kalau kamu merasa ada masalah dengan modalnya, kenapa tidak kamu tambal sendiri? Wajahnya, nah, perhatikan baik-baik si sok tahu ini mulai panik. 3 proyek keluarga Zhao itu terlalu besar untuk dia ambil alih. Biar aku yang urus, katanya, ucapnya songong. Kalau begitu, semoga kamu sukses besar. Aku berdiri, dia pun ikut berdiri. Apa kamu tidak ingin tahu kenapa dia lebih memilihku? Tidak penting. Dia menatapku tajam selama beberapa detik lalu mencibir. Orang sepertimu hidupnya terlalu penuh perhitungan. Aku tidak menjawab dan langsung keluar klub. Angin malam terasa dingin. Begitu pintu mobilku tertutup, rapat, Li Zia menelepon. Direktur Ren, kabar penarikan modal sudah sampai ke telinga keluarga Zhao. Bank-bank mulai mengevaluasi ulang batas kredit mereka. Jalankan saja sesuai protokol yang ada. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata sejenak. Ini bukan balas dendam, melainkan cuma menghentikan bantuan cuma-cuma kita. Keluarga Zhao berekspansi terlalu cepat beberapa tahun ini. Banyak proyek mereka bergantung pada modal kita agar tetap jalan. Sekarang penyokongnya hilang, tekanan besar pun mulai terasa dengan sendirinya. Pagi harinya, saham keluarga Zhao langsung anjlok parah. Departemen investasi melaporkan kepadaku bahwa pihak pasar mengambil sikap menunggu situasi. Terus pantau. Siangnya, Paman Zhao menelepon lagi. Ren Yang, kamu benar-benar menyudutkan keluarga Zhao ke sudut yang sempit, tanpa ampun. Aku tidak menargetkan siapapun. Begitu kamu cabut modal, bank-bank langsung panik. Pabrik-pabrik manufaktur mulai ragu. Risiko itu memang selalu ada. Dia diam sangat lama.
Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi pada Liang Xin? Aku jeda sedetik. Perasaan tidak bisa disamakan dengan modal usaha. Terdengar helaan napas berat dari sana. Hari ini, dia diinterogasi habis-habisan saat rapat direksi hingga terdesak. Itu tanggung jawabnya. Setelah menutup telepon, aku kembali ke ruang rapat. Tim sudah menyiapkan arah investasi baru. Aku menunjuk layar lebar itu, alihkan modal ini ke proyek taman teknologi. Tapi bukankah waktunya terlalu mepet? Li Zia menatapku lalu mengangguk. Kami akan buat draft proposalnya hari ini. Jam 4 sore, berita menyebar. Kalian pasti mikir si bajingan ini bakal diam saja, kan? Ternyata Yu Yeguang malah koar-koar bilang penarikan modal grup Ren cuma karena emosi. Li Zia tanya apa perlu klarifikasi. Pernyataan itu, nggak usah. Biar pasar menebak-nebak. Tebakan nggak bakal mengubah aliran kas kita. Jalankan terus proyek sesuai rencana awal. Di kantor, telepon, berdering tanpa henti. Para mitra menelepon untuk memastikan situasi. Aku memberi jawaban seragam bahwa grup Ren sedang merestrukturisasi semua investasi kami berdasarkan penilaian komersial. Jam 9 malam, Liang Xin muncul di lobi kantorku tanpa janji temu. Satpam menelepon untuk konfirmasi, dan aku menyuruhnya naik ke atasku. Saat masuk ke ruangan, dia memakai setelan bisnis biasa, tanpa aura bahagia pengantin baru sama sekali. Apa kamu puas sekarang? Tanyanya, memulai. Puas tentang apa? Seharian ini keluarga Zhao sibuk menjelaskan masalah modal kami. Yang perlu kamu jelaskan itu angka-angkanya, bukan omong kosong. Dia menatapku tajam. Kamu sengaja bikin bank memperketat kredit kami. Analisis risiko bank tidak butuh perintah dariku. Napasnya mulai memburu. Kamu cuma ingin mempersulit hidupku. Kalau ini dianggap sulit, berarti proyekmu sendiri yang bermasalah. Dia melongo kaget mendengar jawabanku. Ren Yang, kamu dulu tidak pernah bersikap seperti ini. Dulu, aku bukan ketua dewan direksi. Dia tercengang membisu tanpa kata. Suasana mendadak beku. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya, apa kamu benar-benar tidak peduli aku menikah? Setelah mengucapkan kata itu, wajahnya pucat pasi seketika. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Kali ini dia tidak memakai sepatu hak 18 cm andalannya. Langkahnya sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Pintu tertutup rapat. Aku menatap berkas penarikan modal di mejaku. Prosesnya sudah setengah jalan. Aliran dana terus mengalir masuk. Di balik jendela kaca, kota besar, terang benderang penuh cahaya. Di kantor pusat keluarga Zhao, lampu-lampu juga menyala benderang. Bedanya, kali ini aku tidak lagi berdiri di belakang mereka. Pada hari ketiga penarikan modal, lebih dari separuh dana berhasil kami tarik kembali. Direktur keuangan menaruh laporan baru di mejaku. Direktur Ren. Aliran, kas kita jauh lebih sehat sekarang. Sama sekali tidak ada kendala untuk proyek baru kita. Aku membaca datanya sekilas lalu mengangguk pelan. Kabar dari kubu mereka juga datang bersamaan. Bank sedang mengaudit limit kredit keluarga Zhao. Beberapa mitra menunda tanda tangan kontrak. Ini bukan pengkhianatan langsung, melainkan aksi saling memantau situasi. Sikap menunggu ini pertanda arah angin mulai berputar. Jam 10 pagi, Li Zia mengetuk pintu lalu masuk. Di keluarga Zhao, 2, pemasok menuntut pelunasan pembayaran lebih awal. Apa isi ketentuan kontrak kita? Batas waktu pembayaran adalah 3 bulan. Kalau begitu suruh ikuti kontrak saja. Dia mengangguk lalu, keluar. Aku tahu kehancuran mereka baru saja dimulai. Ekspansi keluarga Zhao memang terlalu brutal. Dari kompleks komersial, energi baru, sampai akuisisi properti, semuanya dihajar barengan dalam skala besar. Di atas kertas kelihatan mentereng banget, tapi aliran kas mereka aslinya sangat seret. Dulu, karena ada duit grup Ren, semua aman. Begitu sokongannya dicabut, hancurlah mereka. Percayalah, kalian dan aku baru saja melihat awal kehancuran keluarga Zhao. Sini ikut gua, mari kita lihat momen saat mantan gua, Nona Zhao, datang dengan rambut kusut dan penampilan yang tidak sekeren dulu lagi. Aura sok penguasanya sudah hilang total. Dia jalan ke meja gue tapi gengsi buat duduk, lalu langsung bilang kalau kita perlu bicara serius sekarang juga. Gua suruh dia bicara. Dia bilang bank mulai mempersulit kredit mereka, dan para penyuplai barang tiba-tiba minta pembayaran dipercepat. Mampus gak lo, rasakan itu karma. Gua balas dingin kalau itu masalah internal mereka. Dia menatap gua dengan amarah membara dan memohon, apa semuanya harus berakhir sehancur ini? Gua langsung tutup map. Gua bilang, lo sudah memilih jalan lo, begitu juga gua. Dia meremas ujung meja, frustrasi memikirkan posisinya sebagai bos besar sekaligus istri si Gu Yeguang. Dia tercekat dan menyuruh gue jangan sedingin itu. Gue balas telak kalau jabatan dan status memang dingin. Dia cuma bisa melotot pasrah. Akhirnya dia duduk lalu memohon, membawa-bawa hubungan lama keluarga kami. Dia bertanya bagaimana pandangan orang luar kalau gue mendadak cabut modal dari mereka. Gue jawab santai kalau omongan orang luar tidak akan menyelamatkan keuangan mereka yang sekarat. Nada suara gue biasa saja, tapi sukses bikin dia shock berat. Berusaha melunak, dia menawarkan pembagian keuntungan yang jauh lebih besar buat perusahaan gue.
Tapi maaf saja, risiko proyek kalian itu sudah kelewat ampas. Dia menawarkan jaminan tambahan, tapi gua langsung sekakmat kalau jaminan itu cuma aset rongsok bukan masa depan. Dia bungkam, mukanya kelihatan panik banget. Orang kaya manja yang gak pernah susah kayak dia kini harus merasakan kehancuran beruntun. Gue pun nanya dengan nada mengejek, di mana suami tercinta lo, Gu Ye Guang. Mukanya langsung pucat, dia bilang suaminya lagi cari pinjaman modal. Pas gue tanya hasilnya bagaimana, dia diam karena jawabannya sudah kelihatan jelas dari wajahnya. Gue berdiri dan berjalan ke jendela. Saat ini keluarga Zhao butuh duit tunai, bukan drama air mata. Dia langsung berdiri sambil menahan amarah yang meluap. Perhatikan baik-baik bagian ini, gue nggak berniat menjatuhkan mereka, tapi kejatuhan ini adalah hasil mutlak dari kebodohan dan kesombongan mereka sendiri. Dia bilang dulu gue nggak sedingin ini. Ya jelas, dulu kan lo belum jadi musuh gue. Matanya langsung berkaca-kaca karena syok mendengar jawaban gue. Dia memalingkan wajah, mengeluh karena gue nggak menyisakan jalan keluar sedikit pun. Dia memohon agar gue mengubah keputusan dewan direksi, tapi gue nggak ada alasan. Dia diam 1000 bahasa. Dengan suara pelan dia bertanya apa gue benar-benar tidak punya hati. Dia berdiri diam, berharap gue membantahnya, tapi gue cuma diam saja. Setelah dia pergi, gue langsung lanjut kerja. Jam 8 malam, gue dapat kabar kalau rapat dewan direksi keluarga Zhao berlangsung sangat kacau dan penuh ketegangan. Para pemegang saham mulai panik karena defisit anggaran makin melebar. Uang proyek macet, dan sebagian dari mereka menuntut pengurangan skala investasi secara besar-besaran. Ada juga yang usul cari investor baru. Puncaknya, si tua Zhao emosi sampai menggebrak meja dan memaki anaknya sendiri karena telah menghancurkan pernikahan ini. Rapat itu berakhir tanpa hasil. Asisten gue Alicia melapor kalau internal mereka sudah pecah kongsi. Gue cuma menyuruhnya untuk terus memantau pergerakan data. Besok paginya, ada tamu tak diundang di ruang rapat gue. Ternyata si Gu Ye Guang, yang memaksa masuk lewat jalur bisnis demi bisa menemui gue langsung. Mukanya sok sangar, jauh lebih dingin dari pertemuan terakhir kami. Dia langsung menuduh gue sudah kelewat batas karena tega menghancurkan bisnis keluarga Zhao tersebut. Gue balas santai kalau penyesuaian investasi itu hal biasa. Tapi dia ngotot, bilang kalau tindakan gue bikin pihak bank ikutan panik menarik dana mereka. Gue sekakmat dia, bank itu melihat laporan keuangan, bukan perasaan lo. Dia menuduh tindakan gue ini cuma bikin hidup Liang Xing makin menderita. Gue tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Apa si rival bakal menyerah? Dia malah menatap gue tajam dan menuntut untuk menegosiasikan ulang semua persyaratan kerjasama. Pas gue tanya apa yang bisa dia tawarkan, dia sempat terdiam lalu sok menawarkan integrasi energi baru. Gue tanya balik, memangnya lo punya jalurnya? Dia langsung bungkam. Gue sodorkan laporan analisis keuangan keluarga Zhao di depannya yang menunjukkan defisit mengerikan mereka. Mukanya seketika berubah menjadi sangat pucat. Dia kaget karena gue tahu secepat itu. Gue jawab kalau itu data publik. Dia menutup file itu sambil menyindir kalau gue terlalu rasional. Gue balas, bersikap rasional itu bikin kita bertahan hidup lebih lama. Dia tertawa sinis dan mengancam akan membawa keluarga Zhao ke pasar modal lain. Dia menyuruh gue menunggu tanggal mainnya. Setelah dia pergi, asisten gue melapor kalau para pemegang saham Zhao menuntut solusi konkret dari pihak manajemen mereka. Mereka berniat mencari suntikan dana dari perusahaan kecil milik Gu Ye Guang. Jelas gak akan cukup, mari kita lihat saja sampai mana mereka bisa bertahan. Jam 3 sore, si tua Zhao menelepon gue dengan suara lelah. Dia mengeluh kalau ada anggota dewan yang memintanya untuk segera turun dari jabatannya. Gue jawab dingin kalau itu urusan mereka sendiri. Dia bilang semua ini terjadi karena dia tidak bisa mendidik putrinya. Gue cuma diam tidak merespons. Dia bertanya apa gue sama sekali tidak peduli pada hubungan masa lalu kami. Gue tegaskan, yang gue pedulikan saat ini hanyalah mengendalikan risiko kerugian. Dia tertawa getir dan menyebut gue sangat kejam. Gue balas kalau pasar saat ini jauh lebih kejam dibanding dulu, lalu gue langsung mematikan teleponnya. Gue bersandar santai sambil melihat jalanan kota yang sibuk di bawah. Menjelang malam, si mantan, Zhao Liangxing, kembali mendatangi gedung kantor perusahaan gue. Kali ini dia tidak langsung naik ke atas, melainkan menunggu dengan pasrah di lobi sambil memegangi ponselnya erat-erat dengan raut wajah sangat lelah. Dia memohon untuk bicara sekali lagi karena ayahnya terus ditekan pemegang saham. Gue jawab cuek kalau itu memang sudah jadi hak para pemegang saham. Gue tegaskan kalau masalah utamanya ada di struktur modal mereka. Dia menatap gue dengan mata berkaca-kaca, bilang kalau suaminya berjanji akan membantu menanggungnya, tapi pihak bank tidak mau memberi mereka waktu lagi. Gue balas kalau itu masalah mereka sendiri. Suaranya mendadak meninggi, memohon sedikit saja belas kasihan. Karena orang-orang di lobi mulai memperhatikan kami, gue langsung memperingatkan dia dengan tegas kalau ini adalah kantor bisnis, bukan rumah pribadinya tempat bermanja. Bahunya langsung lemas seketika. Dia menyesal karena semuanya jadi sehancur ini. Gue ingatkan dia kembali kalau setiap pilihan hidup itu pasti ada harganya. Dia berandai-andai seandainya dulu tidak egois, tapi penyesalan sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Dia memejamkan mata erat-erat menahan malu dan rasa sedih. Gua bilang kesempatan itu sudah habis pas dia minta putus. Dan buat kalian semua, percayalah, ini adalah akhir yang sangat memuaskan dari kisah balas dendam ini. Woi, kumpul sini, kita bakal lihat aksi balas dendam paling dingin. Pintu kaca tertutup, ninggalin dia. Jam 10 malam, petinggi Zhao rapat darurat lagi. Para pemegang saham nuntut ganti manajemen secara paksa. Paman Zhao ngamuk di tengah rapat.
Pernikahan ini hancur gara-gara kebodohan lu sendiri. Omongan itu langsung nyampe ke kuping gue. Gue taruh HP, datar aja tanpa ekspresi. Di kantor cuma kedengaran suara ketikan keyboard, data terus diupdate, situasi makin memanas. Gue nggak ikut campur, tapi nggak bakal mundur juga. Sejak ribut di rapat Dewan Keluarga Zhao itu, arah pasar makin kebaca jelas. Dua bank langsung pangkas limit kredit keluarga Zhao. Jatah duit dipotong, kucuran dana juga sengaja diperlambat. Beberapa mitra yang udah mau tanda tangan langsung mundur mendadak. Gue mutusin kontak sama Zhao Liangxing. Sementara di grup Ren, proyek baru jalan lancar banget. Lelang lahan taman teknologi makin dekat, modal aman terkendali. Tapi gue tahu betul, drama ini nggak bakal kelar gini aja. Si parasit Guye Guang nggak bakal diam aja nunggu mati. Cowok manipulatif kayak dia nggak bakal mau ngaku kalah, apalagi ngaku salah langkah. Li Xia ngasih gue berkas laporan keuangan. Bos Ren, ini rekam jejak modal si Guye Guang selama ini. Gue buka dokumen itu. Beberapa tahun lalu, dia nikah demi bisnis biar bisa masuk lingkaran elit perusahaan. Pernikahan itu cuma bertahan 2 tahun. Setelah semua aset dan sumber daya berhasil dikuras, dia langsung cerai dengan mulus. Baru abis itu dia bikin perusahaan sendiri. Gak gede-gede amat, tapi cara dia nyari investor beneran agresif gila. Dia suka numpang nama besar mitranya biar kelihatan keren di pasar saham. Gaya mainnya nekat. Bukan nekat sih, kata Li Xia, tapi main licik. Dia manfaatin orang lain. Sekarang, yang dia peras itu keluarga Zhao. Gue diem aja. Nama besar dan kekayaan keluarga Zhao jelas jauh lebih gede dari kartu yang pernah dia mainin. Dan si Zhao Liangxing jadi umpan utamanya. Perhatiin baik-baik, malam ini drama besar di pesta bisnis bakal dimulai. Banyak bos besar yang datang. Awalnya gue mau nyuruh wakil gue aja yang datang, tapi dipikir-pikir, sindiran langsung bakal jauh lebih kerasa efeknya, kalau diucapin tatap muka. Pesta diadain di lantai paling atas hotel mewah tengah kota. Lampu temaram, suara dentingan gelas. Pas gue masuk aula lelang, gue langsung lihat si Guye Guang, pakai jas necis, dikelilingi para investor tamak. Dia ngomong sok asik banget dengan gaya yang belagu abis. Zhao Liangxing berdiri di sebelahnya, senyumnya kelihatan maksa banget. Pas dia ngelihat gue, matanya langsung panik. Guye Guang ngikutin arah mata cewek itu, terus ngelihat gue dengan senyum sinisnya yang najis. Gak lama, dia langsung nyamperin gue dengan gaya belagu. Bos Ren, sombong amat, lama gak kelihatan, padahal baru ketemu 2 hari lalu. Gue angkat gelas buat bersulang. Kemarin kan bukan acara resmi. Sekarang kita baru bisa ngobrol santai. Dia berdiri di depan gua, terus bisik-bisik. Lu agresif banget belakangan ini. Cuma penyesuaian modal kok. Keluarga Zhao lagi pusing banget kan sekarang? Emang iklim pasar lagi kejam? Dia natap gua terus nanya ketus. Lu sebenarnya iri kan sama gua? Orang sekitar langsung pada ngelihatin gua. Gua cuma ketawa pelan dengar itu. Iri apaan? Dia kan milih lu. Gua putar-putar gelas anggur gua. Gua udah bebas dari lingkaran setan ini. Lu baru aja masuk jebakan. Senyumnya langsung lenyap. Lu pikir lu bisa keluar dengan bersih? Aturan main gue selalu transparan. Tatapannya mendadak dingin. Masalah keluarga Zhao itu udah menumpuk sejak lama, makanya harus kita bongkar. Dia natap gua tajam terus bisik, lihat aja nanti. Tebak siapa yang bakal menangin permainan catur gila ini, lu atau gua? Gua nggak mau buang waktu, langsung balik badan buat ngobrol sama investor lain. Gua lihat Zhao Liangxing natap gua dengan tatapan penuh penyesalan. Dia nggak berani mendekat. Sebelum pesta kelar, dapat SMS dari Li Xia. 2 mitra batal kerja sama dengan keluarga Zhao. Gue cuma balas singkat, oke. Besok paginya, kejutan makin seru. Rencana pencarian dana perusahaan Guye Guang resmi macet total. Investor utama yang tadinya janji mau gabung mendadak mundur. Alasannya sepele. Aliran dana keluarga Zhao lagi sekarat. Risiko investasinya gede banget, jadi bikin efek domino yang fatal buat mereka. Li Xia laporin berita itu dengan santai. Mereka mau numpang jaminan nama besar Zhao. Pas jaminannya goyah, pasar langsung panik. Wajar sih, Guye Guang sekarang kelabakan nyari dana darurat di mana-mana. Gua buka-buka berkas di meja. Apa dia bisa dapat investor baru? Syaratnya pasti sadis, pasti mencekik leher. Sorenya, Zhao Liangxing ngirim pesan singkat ke gue. Lu ada waktu buat ketemu? Gak langsung gue bales. Setengah jam kemudian, dia udah nunggu di lobi bawah. Penampilannya acak-acakan banget sekarang. Cuma pakai kemeja putih polos, rambutnya kusut masai. Dia langsung masuk, tanpa basa-basi. Lu yang nyelidiki dia kan? Dia nggak nanya, tapi langsung nuduh. Itu info publik. Lu yang bocorin masa lalunya ke investor kan? Gak perlu gua lakuin juga mereka bakal tahu sendiri. Dia natap gua dengan frustrasi. Tanpa gua kasih tahu pun, investor pasti nyelidiki rekam jejaknya. Pernikahan dia dulu cuma akal-akalan bisnis kan? Lu tahu, gue juga tahu. Sekarang semua orang juga tahu. Suaranya mulai gemetaran pas nanya, lu udah sadar dari awal ya? Gua cuma lihat data bisnisnya. Lu cuma terpesona tampangnya, padahal karakter asli orang itu tercermin jelas di data angka-angka ini. Dia ketawa getir sambil senyum kecut. Dulu gue pikir lu orangnya terlalu dingin. Ternyata lu bisa ngitung semua hal dengan sedetail ini. Kecuali perasaan lu. Kita berdua diam sejenak dengar ucapan itu. Dia buang muka,
tekanan yang gue hadapi sekarang berat banget. Dia natap gue cemas. Lu beneran gak khawatir? Bagaimana kalau kami bisa membalikkan keadaan? Itu sih urusan kemampuan lu berdua. Dia gigit bibir bawahnya. Lu beneran udah gak punya perasaan lagi sama gue? Matanya redup. Jadi lu cuma mau nonton gue hancur tergilas pasar tanpa ada niat sedikit pun buat bantu gue keluar dari lubang jarum ini? Dia diam lama banget. Kenapa dia nyuruh lu nemuin gue? Buat nego kemitraan. Apa syaratnya biar grup Ren mau nyuntik modal lagi? Atas dasar apa? Dia lirih ngomong, kami bisa kasih saham lebih gede. Risikonya tetap sama aja tinggi. Kami bisa rombak proyeknya. Tapi kekurangan modal, udah jadi kenyataan pahit. Dia natap gue lesu, lu sendiri yang pilih jalan ini. Trust me, ini karma instan. Suaranya gemetar nanya, apa lu beneran benci, gue? Rasa benci nggak bisa nyelamatin aliran dana lu. Dia diam bentar, terus nanya lagi, kalau dulu gue nggak pergi, apa sikap lu bakal sekejam ini? Kalian harus denger ini, keluarga Zhao beneran hancur karena cewek sombong ini salah ambil langkah. Dan sekarang mukanya langsung pucat pas sadar semuanya udah terlambat. Kesombongan di wajahnya runtuh total tanpa sisa. Dia jalan ke jendela, natap keluar, lalu bilang kalau pacarnya janji bisa bertahan. Ya udah, biarin aja dia bertahan. Dia berbalik dengan mata penuh ragu buat pertama kalinya. Ren Yong, apa lo mikir dia deketin gue cuma karena dia nggak ngelanjutin omongannya? Apa baru kepikiran sekarang? Cewek itu langsung nunduk. Ruang kantor mendadak sepi banget, setelah berdiri agak lama, dia bilang pelan kalau pacarnya nyuruh dia ke sini cuma buat pamer kekuatan. Kuat atau nggak itu dibuktiin pakai tindakan, bukan bacot doang. Terus kenapa lo nggak langsung bantu? Gua kan udah cabut. Dia natap gua kayak orang bego. Dia baru sadar apa arti kata cabut yang sebenarnya. Artinya gua nggak bakal ikut campur atau bantuin dia lagi. Dia cuma berdiri kaku kayak patung. Dia diam lama banget sebelum tiba-tiba bilang kalau modal perusahaan pacarnya mulai seret hari ini. Gua cuma jawab santai kalau itu hal yang wajar. Kok nggak kaget? Semua itu udah kelihatan dari awal. Dia senyum kecut dan sadar gue udah tahu dari dulu. Padahal gue cuma baca laporan keuangan. Pas mau keluar pintu, dia mandek. Katanya dia disuruh ngebujuk gua. Terus sekarang gimana? Dia diam lama banget, sebelum akhirnya bilang nggak tahu. Baru kali ini cewek sombong itu bilang nggak tahu. Pintu pun tertutup. Gue langsung ngecek berkas di meja. Rencana cari modal Yu Yeguang beneran kacau. Banyak investor yang mulai jaga jarak. Bisnis itu nggak butuh drama atau air mata. Gue sengaja diam aja tanpa ngasih tahu dia sama sekali. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini saat rencana penggalangan dana Yu Yeguang gagal total buat ketiga kalinya. Disinilah semua kebohongannya mulai terbongkar habis. Pasar finansial langsung ngasih jawaban dingin. Mereka nggak nolak langsung, tapi cuma ngulur waktu sambil ngasih syarat yang makin nggak masuk akal. Nilai saham mereka langsung anjlok parah. Internal keluarga Zhao makin tegang karena dapat tekanan dari berbagai arah. Semua orang mulai ribut. Rapat direksi beneran ricuh. Lizia langsung ngasih laporan terbaru ke gue kalau harga saham keluarga Zhao terus merosot tanpa ampun. Banyak pemegang saham kecil mulai lepas aset. Siapa yang nampung? Cuma investor retail, belum ada grup besar. Pantau terus aja. Jam 4 sore sekretaris gue ketuk pintu. Nona Zhao nunggu di luar mau ketemu. Pas dia masuk, gue hampir gak ngenalin dia lagi. Dia cuma pakai baju hitam polos tanpa perhiasan dengan rambut diikat rapi. Mukanya pucat banget, dan aura sombongnya yang dulu langsung hilang total. Dia nyamperin meja gue tanpa basa-basi dan langsung ngajak negosiasi ulang. Gue tanya santai, emangnya mau negosiasi soal apa? Dia duduk sambil remas tangannya sendiri. Dia nawarin gue masuk lagi ke proyek mal keluarga Zhao dengan penawaran saham yang lebih gede. Pas dia sebut angka sahamnya, emang lumayan sih. Tapi pas gue tanya kurangnya berapa, dia bilang butuh 1,5 miliar segera. Gue nyandar di kursi sambil bilang kalau risikonya gede banget. Dia langsung nawarin jaminan aset penting biar gue mau investasi lagi. Gue nggak mau bahas perasaan di bisnis. Pas gue tanya dia sekarang sebenarnya istri siapa, suasana ruangan langsung berubah jadi dingin banget. Jarinya gemetaran. Dia bilang udah tahu gue bakal nanya gitu, tapi pernikahan gak ada hubungannya sama bisnis. Terus lo kesini sebagai apa? Dia nggak bisa jawab. Gue berdiri, ambil dokumen dari lemari, terus gue kasih ke dia. Ini daftar mitra baru grup Ren buat ke depannya. Pas dia buka halaman pertama, nama keluarga Zhao gak ada. Halaman kedua juga kosong. Pas dia buka halaman terakhir, dia mulai panik. Gue tahu kalian pasti ikutan gemes, tapi lihat gimana tangan cewek ini gemetaran pas tahu dia udah beneran dibuang tanpa ampun. Gue nggak punya alasan buat bantu. Dia bahkan rela mundur dari direksi, tapi gue nggak peduli karena itu urusan internal keluarga dia. Matanya merah sambil ngungkit masa lalu kita. Tapi maaf ya, masa lalu ya masa lalu. Gue nggak pernah pakai perasaan kalau soal duit. Dia senyum tipis sambil bilang gue dingin banget. Rama doang nggak bakal bisa bayar utang. Tiba-tiba dia nanya gimana kalau dia cerai. Gue cuma natap dia tanpa ekspresi dan bilang itu terserah dia. Dia nanya lagi apa gue bakal bantu kalau dia cerai sama pacarnya. Cerai nggak bakal ngilangin risiko proyek. Akhirnya dia sadar kalau penolakan gue bukan soal syarat, tapi karena keadaan emang udah berubah total. Dia berdiri dan jalan mondar-mandir di kantor. Katanya Yu Yeguang nuduh gue cuma pengen lihat mereka mohon-mohon biar gue luluh. Dia ngaku disuruh pacarnya buat ngetes gue. Sambil menghela napas pelan, dia bilang kalau mereka berdua sekarang lagi stres berat. Suaranya terdengar putus asa banget.
Di rapat direksi, udah ada yang usul buat nyari investor luar walaupun syaratnya benar-benar merugikan. Ya udah, terima aja risiko saham kalian bakal anjlok drastis. Dia jalan mendekat dan ngaku kalau dia emang salah nilai orang. Gue diem aja. Dulu dia pikir pacarnya bisa bawa untung besar, tapi sekarang dia malah nggak bisa nebak jalan pikiran cowok itu. Dia nunduk sedih. Dia nggak nyangka gue bakal cabut secepat ini. Padahal itu langkah paling logis buat nyelamatin duit gue. Dia nanya apa gue nyesel. Rasa percaya dirinya yang dulu dipuji semua orang sekarang beneran hancur lebur tanpa sisa di depan gue. Dia lemes banget di kursi sambil bilang kalau dia ngerasa gagal. Kegagalan itu cuma hasil akhir, bukan akhir dari segalanya. Ruangan mendadak sunyi senyap. Gak lama kemudian, dia berdiri dan nanya sekali lagi ke gue buat kesempatan terakhir keluarga Zhao. Kalau mereka lepas kendali manajemen ke profesional, apa gue mau investasi? Gue bilang gue harus lihat proposal barunya dulu. Dia mengangguk lesu dan janji bakal bikin proposal secepatnya. Pas mau keluar, dia mandek lagi dan mulai curhat soal Yu Yeguang. Ternyata cowok itu numbalin dia di rapat direksi atas dokumen yang dia tanda tangani sendiri. Ya salah sendiri kenapa mau tanda tangan. Dan itulah akhir dari si sombong kalian dan gue sama-sama tahu kalau penyesalan emang selalu datang terlambat. Sini merapat, lo bakal lihat balas dendam korporat paling dingin tahun ini. Saham mereka anjlok lagi, dan tim investasi mulai panik lapor soal rencana akuisisi. Akuisisi paksa? No comment dulu deh. Gue cuma berdiri di depan jendela kaca besar, ngelihatin lampu-lampu gedung seberang sambil mikir keras. Dan gue, inget banget pas pertama kali dia pakai gaun malam di sebelah gue. Dia sombong banget bilang soal masa depan megah keluarga Zhao. Ambisinya emang segede itu. Tapi ya kali ambisi nggak pakai otak. Tiba-tiba HP gue getar. Ada pesan masuk, dia mau revisi proposalnya. Tapi buat apa gue bales kan? Daftar kerjasama di meja gue masih kebuka lebar. Semua duit modal udah ada tempatnya masing-masing. Ini bukan soal baper, tapi murni perubahan strategi bisnis. Dia pikir dia cuma kehilangan pertunangan biasa, padahal dia udah kehilangan seluruh fondasi hidupnya. 3 hari setelah Zhao Lingxing janji mau kirim revisi proposal, itu, pasar duluan yang kasih jawaban telak. Skandal utang perusahaan si Yu Yeguang bocor ke publik. Ini bukan sekadar gosip receh murahan lagi, tapi laporan keuangan resmi dari pemerintah. Utang jangka pendeknya udah jatuh tempo tapi kagak dibayar-bayar. Bunganya makin numpuk gila-gilaan, bikin rantai modal mereka beneran mau putus. Lizia langsung taruh dokumen di meja gue. Begitu gue cek, emang bener. Apa keluarga Zhao ikutan jadi penjamin buat semua kekacauan ini? Ternyata mereka nanggung rugi bareng beberapa proyek besar. Dia sendiri yang tanda tangan sebagai wakil presiden grup Zhao, yang juga merangkap statusnya sebagai istri sah si Gu Yao Guang. Sekarang mereka berdua benar-benar terikat nasib yang sama. Jam 3 sore, grup Zhao ngumumin perubahan kepemilikan saham mereka. Zhao Liangxing terpaksa jual sebagian saham pribadinya dengan harga murah demi nutupin kerugian besar itu. Suara Lizia kedengaran flat banget pas bilang dia lagi berusaha nyelamatin cowok itu. Tapi ya kali bisa selamat, mustahil banget. Pas senja, gue nemuin 2 orang perwakilan bank yang langsung nanya to the point. Pantengin terus bagian ini, pas mereka nanya apa grup gue mau bantu beresin utang keluarga Zhao. Jelas gue jawab, sorry, gak ada rencana sama sekali. Kalau modal mereka hancur, semua industri bakal kena imbasnya karena saling terhubung. Orang bank itu cuma manggut-manggut aja dan gak berani nanya lebih jauh. Setelah mereka pergi, gue balik ke ruangan. Tiba-tiba sekretaris gue ketuk pintu lagi, bilang kalau Nona Zhao ada di bawah. Gue sempat diem bentar, suruh dia naik. Pas pintu kebuka, gue hampir gak ngenalin dia lagi. Mukanya polos tanpa riasan, matanya sembab, dia masuk sambil nutup pintu pelan banget. Kamu lihat, kan? Bukan, gue jawab, iya gue lihat. Dia cuma berdiri di depan meja gue tanpa mau duduk. Dia bilang utang perusahaan suaminya jauh lebih parah. Semua laporan keuangannya udah kesebar luas, bahkan bank-bank udah mulai nagih. Gue cuma bilang itu prosedur standar, tapi dia malah ketawa getir banget. Dia nanya apa gue udah tahu semua ini dari awal, terus kenapa gue nggak peringatin dia. Lah, kan udah gue bilang pas lo minta putus. Suasana mendadak jadi dingin banget. Dia langsung duduk lemas sambil nutupin mukanya. Pas ngelihat ke arah gue, suaranya parau banget bilang kalau dia bukan gue. Gue tanya balik, emang dulu nggak mikir pas milih dia? Sambil nyengkeram kursi, dia bilang dia pikir cowok itu tipe pemberani yang berani maju terus. Tapi maju terus gak menjamin dia punya kekuatan buat nanggung beban berat. Sambil merem, dia bilang dewan direksi hari ini mau mecat dia dari jabatannya. Alasannya karena kesalahan fatal dalam memimpin. Sambil tanda tangan berkas, gue gak mau kasih simpati atau ngejek dia. Kalau dia mundur, apa gue bakal bantu? Kalian pasti mikir gue bakal langsung nolongin dia, kan? Tapi muka dia pucat banget pas gue bilang kalau pasar bakal tetap nentuin harga buat kehancuran Zhao. Air matanya mulai menetes tanpa suara, tanpa histeris sama sekali. Gue nggak kasih dia tisu, bukan karena gue kejam, tapi karena gue tahu batasan diri. Sambil ngusap air matanya, dia bilang suaminya malah nuduh dia yang paling ngebet ngotot buat ekspansi bisnis. Dia nanya apa gue juga bakal maksa, gue jawab enggak, tapi dia yang tanda tangan. Dia langsung berdiri kaget dan nanya apa dia pantas diginiin.
Gue nggak mau ngehakimi hidup orang lain, dia cuma ketawa sinis meratapi nasibnya yang hancur berantakan. Bahkan pernikahannya sekarang retak gara-gara suaminya bilang ini cuma masalah tekanan sementara, tapi ya kali utang, bisa lunas, cuma pakai kata penenang. Kemarin mereka berantem hebat di depan umum sampai di foto media. Gua males tanya detail soal drama rumah tangga mereka. Sekarang suaminya mulai lempar tanggung jawab dan nuduh dia dalang dari semua keputusan itu. Pas dia diam aja, gue tahu kalau diam itu jawaban telak. Dia baru sadar kalau dia nggak bener-bener kenal cowok itu. Tapi sekarang udah telat banget. Dia berdiri kaku seolah kehilangan semua pegangan hidupnya sekarang. Kesehatan bapaknya memburuk, tekanan dewan direksi gila-gilaan, ditambah dia harus beresin utang suaminya. Dia bisik pelan, kalau dia nggak pernah nyangka bakal kalah mengenaskan gini. Bagi gue ini bukan soal menang kalah, tapi murni soal keputusan bisnis yang salah. Gak lama kemudian, dia duduk lagi sambil nanya apa gue mau bantu. Gue bilang tergantung syaratnya. Gue mau hak kendali penuh atas perusahaan mereka, karena cuma itu satu-satunya cara aman buat ngurangin semua risiko kerugian. Dia langsung kaget karena kalau itu terjadi, perusahaan keluarganya bakal jatuh ke tangan orang lain. Tapi emang sekarang perusahaan itu masih milik mereka, dia cuma bisa diem pas HP di tasnya getar. Dia nggak mau angkat telepon dari suaminya yang masih mikir kalau masalah utang ini bisa dinegosiasikan. Tapi emang siapa yang mau negosiasi sama dia? Dia cuma cari modal baru dengan harga murah banget. Dia nanya kalau dulu dia nggak pergi, apa gue bakal bantu nanggung semua beban ini? Padahal dulu hal kayak gini nggak pernah ada. Tatapan matanya langsung kosong pas sadar betapa dinginnya gue melihat realita. Dia akhirnya berdiri dan bilang kalau kedatangannya ke sini bukan buat ngemis bantuan gue. Dia cuma pengen dengar kebenaran apa keluarganya masih punya harapan. Gue jawab dengan tegas, gak ada. Mereka harus terima kenyataan buat restrukturisasi, pangkas karyawan, dan terima modal baru dari grup gue demi bertahan hidup. Kalau syaratnya cocok, gue bakal yakinin dewan direksi buat lepas sebagian saham mereka. Itu jauh lebih baik daripada hancur total tanpa sisa sama sekali. Omongan dia barusan kedengaran lebih tenang dan tegas, gak emosional kayak tadi. Pas dia mau keluar ruangan, dia tiba-tiba berhenti dan bilang kalau suaminya minta cerai hari ini. Gue cuma tanya gimana keputusannya, dan dia bilang mau mikir matang-matang dulu sebelum ambil langkah selanjutnya di masa depan. Kantor pun kembali sepi sampai Lizia masuk laporin rencana restrukturisasi mereka. Jadi, menurut kalian apa langkah bisnis gue ini udah bener-bener tepat? Yuk, kita pantau terus taktik balas dendam gila ini. Rasio saham masih dinegosiasikan. Malam tiba, lampu gedung seberang masih menyala terang, dan gue duduk santai di kursi tanpa emosi sedikit pun. Dia berubah dari impulsif jadi menyesal, dari bingung jadi mandiri. Tapi jalurnya udah terkunci. 3 hari setelah keluarga Zhao mengumumkan keputusan restrukturisasi mereka, sebuah dokumen resmi yang langka akhirnya dikirim langsung ke grup Ren. Ini bukan pesan dari Zhao Liangxing, melainkan undangan kolaborasi resmi dari jajaran direksi keluarga Zhao atas nama perusahaan mereka. Kata-katanya sangat formal, isinya langsung pada inti. Mereka berharap grup Ren bergabung sebagai investor strategis. Semua syarat bisa dinegosiasikan. Gue menaruh dokumen itu di meja tanpa buru-buru membalas. Lizia berdiri di samping gue. Kali ini mereka lewat jalur resmi. Siapa pengirimnya? Ketua keluarga Zhao sendiri yang tanda tangan. Pertemuan dijadwalkan jam 2 siang di markas grup Zhao. Gue nggak bawa banyak orang, cuma kepala hukum dan direktur keuangan. Suasana ruang rapat kali ini jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Beberapa tetua keluarga Zhao duduk di baris depan dengan wajah yang kelihatan kusut banget. Para pemegang saham bermuka masam. Zhao Liangxing duduk di pojokan. Dia bukan lagi pusat perhatian. Kursinya jelas membuktikan jabatan wakil presidennya cuma pajangan doang sekarang. Gue duduk dan membuka berkas. Ketua keluarga Zhao langsung membuka suara, memanggil nama gue. Ren Yong, kali ini kolaborasi level korporasi. Gue paham. Keluarga Zhao rela melepas ekuitas dan membawa grup Ren masuk dengan rasio ini. Dia menyebut satu angka, tapi itu nggak cukup buat jadi pengendali. Gue melirik direktur keuangan gue, yang langsung menggeleng. Rasio ini nggak sebanding risikonya. Ruangan mendadak hening beberapa saat. Seorang pemegang saham bertanya, apa syarat dari Presiden Ren? Hak kendali penuh. Dua kata itu bikin suasana makin tegang. Perhatikan bagian ini. Disinilah perang mental dimulai. Ketua keluarga Zhao mengetuk meja dan bilang hak kendali penuh berarti mereka kehilangan inisiatif. Tapi, emangnya kalian masih punya inisiatif sekarang? Para pemegang saham saling lirik. Direktur keuangan memproyeksikan analisis risiko ke layar lebar. Jika grup Ren tidak membantu grup Zhao, aliran kas kalian bakal hancur dalam 3 bulan ke depan. Datanya sangat jelas dan kejam. Seorang pemegang saham veteran bertanya lirih, bisa nggak kita cari dana dari sumber lain? Gua cuma diam. Direktur keuangan gue yang menjawab, sumber dana lain bakal kasih syarat lebih sadis. Ketua keluarga Zhao terdiam lama sekali. Ren Yong, apa lo harus mendesak kami sejauh ini? Ini kan negosiasi bisnis. Dia menatap gue dengan tatapan rumit. Lo dan Liangxing kan tumbuh bersama. Tapi yang kita bahas sekarang adalah bisnis perusahaan. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu meminta waktu tambahan. Gue setuju. Rapat pun ditunda. Gue berdiri di jendela koridor. Beberapa menit kemudian, Zhao Liangxing keluar tanpa riasan wajah tapi tampak sangat tenang. Dia bertanya apa gue benar-benar menginginkan hak kendali penuh. Itu syarat mutlak.
Dia bilang, maka keluarga Zhao gak akan menjadi keluarga Zhao lagi. Keluarga itu udah lama hancur dari dalam. Dia menatap gue dan bilang kalau gue udah berubah total. Cuma beda posisi aja. Direksi bakal setuju karena mereka nggak punya pilihan lain. Dia mengatakannya dengan datar tanpa emosi. Kesombongan tajamnya di masa lalu kini telah terkikis habis. Sesaat kemudian, kami kembali ke ruang rapat. Kalian pasti tahu apa keputusan mereka, kan? Yap, ketua keluarga Zhao akhirnya setuju menyerahkan hak kendali penuh tanpa ada bantahan. Semua persyaratan diselesaikan dengan cepat. Grup Ren menyuntikkan modal untuk memegang lebih dari setengah saham. Keluarga Zhao cuma dapat sisa kursi tanpa hak suara. Pada hari penandatanganan, suasana sangat sepi. Gue tanda tangan di kursi utama, disusul ketua keluarga Zhao di sebelah gue. Sementara Zhao, Liang Xing cuma berdiri di samping tanpa hak bicara sedikit pun. Dia menatap dokumen itu tanpa ekspresi. Setelah penandatanganan selesai, gue langsung berdiri. Integrasi selanjutnya akan dipimpin langsung oleh tim grup Ren. Ketua keluarga Zhao menjawab dengan suara berat tanda pasrah. Semua orang pun mulai bubar. Zhao Liangxing jadi orang terakhir yang bertahan di ruangan. Dia menatap gue beberapa detik, bertanya apa gue pernah menyesal, seolah mencari kepastian terakhir. Gue bilang gue paham. Tanpa kata lagi, dia langsung pergi keluar koridor. Tiba-tiba Lizia mengirim pesan singkat kalau Yao Guang mengajukan gugatan cerai. Gue tertegun. Berkasnya sudah masuk. Padahal pernikahan yang mereka pamerkan beberapa hari lalu kini hancur begitu saja. Gak heran sih, perpisahan bersih memang diperlukan karena risiko pernikahan mereka sudah jadi beban finansial. Malam itu, grup Ren langsung menggelar rapat internal. Gue duduk memimpin rapat. Semua proyek grup Zhao harus dievaluasi ulang. Pangkas sektor yang merugi dan amankan semua aset inti mereka. Tim langsung mencatat dengan cepat. Kali ini gue nggak lagi berdiri di balik bayang-bayang mereka, tapi memimpin di garis depan. Usai rapat, Li Zia bertanya apa perlu berdiskusi dengan Nona Zhao. Gak perlu ada perlakuan khusus. Malam pun tiba, gue kembali ke kantor gue yang sunyi. Dinding kaca memantulkan cahaya kota. Papan nama grup Zhao masih terpasang, tapi struktur kepemilikannya sudah berubah total. Mantan suaminya meminta cerai. Gue cuma melirik pesan itu tanpa berniat membalas cepat. Beberapa menit kemudian, dia mengirim pesan lagi, mengeluh semuanya berjalan sangat cepat. Gue cuma membalas singkat agar dia membaca syaratnya dengan teliti sebelum tanda tangan. Dia terdiam lama, sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih. Gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia sekarang cuma penonton, sementara gue tetap menjadi pengendali utama. Ini bukan soal perasaan, tapi murni pilihan bisnis. 1 tahun berlalu, papan nama itu masih ada namun isinya sudah berbeda. Grup Ren kini telah resmi menjadi pemegang saham pengendali tunggal. Proses integrasi telah selesai sepenuhnya. Alur proyek kami pangkas habis-habisan hingga hanya menyisakan 3 sektor inti yang paling menguntungkan. Semua aset bermasalah dibuang, struktur karyawan dirombak, dan pembukuan kini bersih. Gue duduk di kantor ketua, menandatangani laporan audit akhir tahun. Direktur keuangan berdiri di samping gue dan melaporkan kalau tahun ini grup Zhao akhirnya mencatat arus kas positif dengan margin profit yang sehat. Langkah ini akan terus kita pertahankan. Dia lalu pergi. Sekretaris masuk dan melaporkan bahwa proses bangkrut dan likuidasi Yu Yao Guang telah selesai. Gue terus menulis. Aset pribadinya dibekukan, perusahaannya bubar. Percaya deh, kalian baru saja melihat bagaimana roda kehidupan berputar secepat itu. Gua bakal spill cerita balas dendam paling dingin nih. Prosesnya cepet banget karena dunia bisnis nggak butuh pecundang. Jam 3 sore, Zhao Liangxing tiba-tiba nelpon gua lagi. Padahal nomor dia udah lama mati. Dia ngajak ketemuan di kafe jadul tempat biasa kita nongkrong dulu. Pas gua dateng, dia udah nunggu di deket jendela. Gak ada dandan lebay atau sepatu hak tinggi, cuma kemeja putih polos dengan rambut terurai. Dia mendongak, senyum tipis, lalu menyapa, lama nggak ketemu ya? Gua langsung duduk. Pelayan datang dan dia mesen kopi hitam. Dia menghela napas lalu bilang, dengar-dengar keputusanmu lebih nekat dari yang kukira. Baginya, itu cuma rugi. Dia ngomong gitu tanpa emosi sama sekali. Dulu kupikir pernikahan itu kartu as buat dapat aset. Tapi sekarang, Zhao Group katanya udah berjalan cukup baik. Direksi juga muji kamu setinggi langit. Gua jawab, itu kerja keras tim. Dia bilang gua makin tenang, padahal cuma tuntutan jabatan aja. Sekarang gua udah keluar. Gua cuma pemegang saham biasa sekarang. Baguslah, dia tersenyum. Terus dia nanya, apa kamu nggak penasaran gimana hidupku setahun belakangan ini? Kalau mau cerita, silakan aja. Nah, perhatiin bagian ini, dia mulai curhat sambil megang cangkirnya. Pas awal cerai emang berat banget, tapi akhirnya sadar kalau hubungan kita emang udah hancur lama. Dia nanya, apa kamu pernah benci aku? Gua jawab, emosi nggak bakal nyelesain masalah. Dia langsung diam sebentar, lalu bilang kalau gua emang terlalu rasional. Apa sekarang masih mikir gitu? Dia jawab, sekarang kurasa aku yang terlalu impulsif. Kafe sepi, cahaya matahari sore mulai masuk menyinari meja kita berdua. Kalau dulu aku nggak ngambil langkah itu, kita bakal gimana ya? Dia tiba-tiba nanya. Gua jawab, kita nggak bakal pernah tahu. Dia ketawa kecil, bagi gua pengandaian itu nggak ada gunanya. Dia bilang, setahun ini aku sadar satu hal. Apa itu?
Gak ada yang wajib nanggung akibat keegoisan orang lain. Gila sih, dengerin ini. Dia ngomong pelan banget tapi nusuk. Dulu dia pikir bisa dapet cinta sekaligus harta, tapi ujung-ujungnya malah kehilangan dua-duanya sekaligus. Sekarang aku udah bisa baca laporan keuangan, kamu yang ngajarin. Gua senyum tipis lalu membalas, bukan gua yang ngajarin, tapi realita hidup yang maksa lu belajar. Aku kesini buat minta maaf. Gua jawab, gak perlu. Dia ngerasa utang penjelasan, tapi bagi gua semua udah masa lalu. Terus dia nanya, kamu bahagia? Gua mikir bentar. Gua sangat sadar dengan apa yang gua lakuin. Tatapannya kelihatan rumit banget. Dia nanya, apa lu beneran gak ada rasa dendam sedikit pun? Baguslah kalau gitu. Di antara kita gak ada lagi ribut atau dendam, cuma sisa luka masa lalu. Kalau perusahaan butuh bantuan, gua bakal tetap bantu. Kamu beneran gak nyisain ruang buat perasaan ya? Gua cuma bilang, urusan pribadi sama kerjaan itu beda. Pas keluar kafe, langkah kakinya kerasa ringan banget. Gua berdiri di pintu, ngeliatin dia masuk mobil lalu pergi tanpa nengok ke belakang lagi. Sorenya gua balik ke kantor, berdiri di depan kaca besar. Pemandangan luar jendela udah berubah total dalam setahun ini. Zhao Group sekarang cuma jadi anak perusahaan Ren Group, bisnis mereka udah gua ambil alih sepenuhnya. Para musuh gua satu persatu udah tersingkir dari panggung utama. Sedangkan gua duduk santai di kantor ini tanpa kehilangan apapun, semuanya berjalan sesuai rencana gua. Ada chat kerjaan masuk, gua balas terus taruh HP. Malam makin larut, kaca jendela mantulin muka gua yang dingin tanpa emosi, gak ada penyesalan sedikit pun. Dulu dia milih buat pergi, itu hak bebas dia. Tapi pas gua mutusin buat tarik semua modal investasi gua, ya itu juga hak mutlak gua dong. Semua hasil akhir ini berasal dari keputusan instan di masa lalu, gak ada yang perlu nanggung akibat kelabilan orang lain, dan gak ada yang bakal nunggu selamanya. Gua matiin lampu kantor, pintu lift ketutup pelan. Menurut lu dan gua, dalam permainan catur kehidupan ini gak ada menang kalah, yang ada cuma keputusan dingin. Hanya ada logika tanpa pakai perasaan.